Dito adalah kader muda Partai Golkar, sedangkan Menko Perekonomian Erlangga Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ini nanti akan lebih menarik lagi apabila terbongkar secara gamblang yang terkait dengan perusahaan milik suami Puan Maharani harus dibongkar secara terang benderang, secara tuntas. Yang terkait dengan Menpora Dito harus dibongkar terang benderang dan tuntas. Demikian juga dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dan saya Bustami Narda tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kasus dugaan korupsi di Kemenkominfo tentang BTS semakin menarik disimak, dan tampaknya ini benar-benar bisa nanti merembet ke berbagai pihak. Aliran dana yang diduga korupsi sebanyak 8 triliun lebih ini sekarang sudah tampak terbongkar mengalir ke sana kini. Dengan ini tentu diharapkan kepada terdakwa sekarang ini, mantan Menteri Kominfo Johnny F. Kelate, agar benar-benar bisa nanti dengan terang benderang membongkar kemana saja aliran dana ini perginya, tanpa peduli ke siapapun. Ini harus dibongkar, ini harus dibuka habis-habisan. Sekarang ini telah tampak aliran dana itu diduga pergi ke sana kemari. Baru saja hari Senin lalu Menpora Aryo Dito telah diperiksa Kejaksaan Agung. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar dan melihat dari 1-2 minggu ke belakang ini banyak media yang memberitakan maupun mengangkat nama saya disebut di dalam terkait kasus BTS, di mana hari ini saya datang dan alhamdulillah gayung bersambut, kejaksaan juga memanggil saya sebagai saksi. Dan kemarin pas waktu ini mencuat, kebetulan kami sedang kunker di Berlin dalam rangka Special Olympics, dan ketika balik kita langsung di tanggal cuti nasional yang sangat panjang. Jadi sebenarnya saya dari awal ingin sekali secepat-cepatnya klarifikasi agar ini tidak berlarut-larut, dan alhamdulillah hari ini forumnya dilaksanakan. Tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat terima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda, dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan
nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang sama ini sudah mendukung saya. Dan kehadiran saya hari ini sebagai individu, bukan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, karena tudingannya dan tuduhannya juga itu dito sebagai warga negara biasa, dan itu periode waktunya juga sebelum saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi kawan-kawan media, sekali lagi terima kasih. Tetapi yang anehnya, sehari kemudian, hari Selasanya, diakui oleh pengacara Irwan Hermawan, seorang tersangka dari kasus BTS ini, telah menerima pengembalian uang dari sosok misterius sebanyak 27 miliar secara cash. Ini ada apa kaitannya ini? Ini tentu nanti menarik untuk dibongkar. Demikian pula, sekarang ini direktur utama dari PT yang dimiliki suami Ketua DPR RI, yang juga tokoh atau petinggi PDIP Puan Maharani, telah tersangka dan telah ditahan. Sahabat BN, ini makin menarik lagi. Menurut informasi, ada 10 orang yang menerima aliran dana ini. Tentu ini perlu dibongkar nanti secara keseluruhan, sehingga dengan ini terbongkar. Dan yang paling menarik sekali, di dalam eksepsinya Johnny F. Glate di persidangan baru lalu, malah dia menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam kasus ini. Pelaksanaan kegiatan proyek ini menurut eksepsi dari Johnny F. Glate sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Pokoknya sahabat, makin menarik ini dan perlu ini dibongkar. Tak terbayangkan nanti apabila kasus ini tetap berjalan di persidangan, belum inkrah, sedangkan kabinet sekarang nanti telah berakhir. Ini nanti yang makin menarik, sehingga pembongkaran kasus ini bisa dengan lebih terang benderang lagi. Kita harapkan nanti kabinet baru yang merupakan kabinet perubahan yang dikehendaki oleh rakyat, hendaknya benar-benar bisa melakukan perubahan dari berbagai sisi, termasuk dari sisi hukum. Dengan presiden baru, dengan kabinet baru, nanti diharapkan kasus dugaan korupsi BTS ini lebih terang benderang terbongkar. Sebuah berita tentang hal ini akan saya bacakan. Sawitku.id menurunkan berita di bawah judul "Sosok misterius kembalikan uang 27 miliar terkait kasus Menpora Dito". Berita ini hari Selasa 4 Juli 2023. Sawitku, cara Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan Magdir Ismail menyatakan uang 27 miliar rupiah yang dikaitkan dengan Menpora telah dikembalikan kepada kliennya Selasa 4 Juli 2023 pagi. Sangat menarik sekali ini. Bagaimana dengan Menpora yang mengatakan seusai diperiksa di Kejaksaan Agung tidak terima uang itu. Tetapi ini lagi-lagi tampaknya seperti ada nuansa benang merah dalam pengembalian uang ini. Magdir menyebut uang itu dibawa oleh seseorang yang menyajikan penghentian. Magdir menyebut uang itu dibawa oleh seseorang yang menjanjikan penghentian perkara kasus korupsi BTS Kominfo. Magdir mengatakan uang 27 miliar rupiah yang diserahkan itu dalam bentuk uang tunai, namun bukan dalam pecahan rupiah, melainkan mata uang asing. Uang cash, mata uang asing, sudah ada yang menyerahkan kepada kami sebesar 27 miliar pagi hari ini. Sepanjang yang saya dengar, ada yang menjanjikan bisa menghapus perkara ini untuk menghentikannya, ujar Magdir
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 4 Juli 2023. Namun, Magdir enggan menyebut siapa yang mengembalikan uang tersebut. Magdir mengatakan uang yang diterima dari seseorang itu akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Ya, yang ada. Tetapi saya tidak bisa memastikan dia Markus Makelar khusus, artinya makelar kasus atau bukan. Yang mengembalikan itu, yang membawa ke tempat kami itu pihak swasta, ucap Magdir. Sekarang sudah akan diserahkan ke kejaksaan. Rencananya hari ini, tambah dia. Diberitakan sebelumnya, Menpora Dito membantah menerima aliran dana 27 miliar dari Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, yang kini menyandang status tersangka kasus pengadaan Tower BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Tidak ada menerima, ujar Dito kepada awak media usai diperiksa oleh tim Jampitsus Kejaksaan Agung di Gedung Bundar Komplek Kejaksaan Agung Senin 3 Juli 2023. Sebelumnya, Irwan mengaku ke penyidik melakukan pengumpulan uang dari konsorsium dan subkontraktor proyek BTS 4G Bakti Kominfo senilai 243 miliar untuk meredam pengusutan perkara proyek ini oleh Kejagung. Ada lebih dari 10 orang yang diduga menerima aliran dana tersebut dengan nominal 1,7 miliar hingga 75 miliar. Untuk itu, uang 27 miliar rupiah itu diberikan dalam pecahan dolar Amerika Serikat. Duit ini diserahkan media November sampai Desember 2022. Penyerahan uang berlangsung 2 kali di rumah Dito, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Sewaktu Irwan menyerahkan uang, Dito Aryotejo masih menjabat staf khusus Kementerian Koordinator Kemenko Perekonomian. Dito adalah politikus muda Partai Golkar, sedangkan Menteri Koordinator Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Ini yang menarik. Waktu itu Menpora Dito belum lagi Menpora, baru staf khusus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dito adalah kader muda Partai Golkar, sedangkan Menko Perekonomian Airlangga ketua umum DPP Partai Golkar. Ini nanti akan lebih menarik lagi apabila terbongkar secara gamblang. Sahabat BN, rakyat sekarang tentu menyimak bagaimana agar Kejagung di dalam menangani kasus ini tidak sampai nanti tebang pilih. Siapapun harus dibuka secara luas. Yang terkait dengan perusahaan milik suami Puan Maharani harus dibongkar secara terang benderang, secara tuntas. Yang terkait dengan Menpora Dito harus dibongkar terang benderang dan tuntas. Demikian juga dengan yang lain. Sehingga nanti benar-benar hendaknya kasus ini jelas. Dana yang 8 triliun lebih ini kemana saja terkaitnya. Kepada siapa saja mengalirnya. Siapa saja yang menikmatinya. Sekali lagi, rakyat menunggu kasus ini bisa terbongkar secara terang benderang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa